Pidato Presiden di Gorontalo yang melontarkan umpatan endasmu saat menyindir koruptor bergaya santun sekaligus mengklaim adanya penyandang dana di balik aksi demonstrasi, langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Kurang dari 24 jam setelah potongan video tersebut beredar, berbagai platform digital langsung ramai membahas hal tersebut. Gelombang kecaman mengalir deras dari kelompok aktivis, mahasiswa, dan masyarakat kritis yang menilai peristiwa ini sebagai kemunduran etika bernegara. Mereka berpendapat bahwa institusi kepresidenan seharusnya menjadi teladan adab, bukan panggung untuk melontarkan kata-kata merendahkan. Lebih jauh lagi, tudingan bahwa demonstrasi massa hanya digerakkan oleh uang bayaran dianggap sebagai taktik manipulasi penguasa untuk membungkam kritik. Kelompok oposisi ini secara terbuka menantang pemerintah agar tidak sekadar melempar tuduhan, melainkan berani membuka data dan memproses hukum para penyandang dana tersebut jika klaimnya memang benar. Di samping itu, kata "emang gua pikirin" juga menjadi sorotan oleh beberapa konten kreator. Berikut pidato yang viral itu. Kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Beberapa konten kreator satu persatu menanggapi pidato Presiden Prabowo dengan sangat serius. Di antaranya ada yang menyayangkan beberapa kalimat pada pidatonya, mengingat kalimat seperti itu tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang kepala negara. Ya, ini tentu bukan yang pertama kali kita mendengar pidato presiden kita yang seperti ini. Ada seorang kawan berkomentar di feed saya, beliau seorang guru, mengajar 28 tahun, mengajar bahasa Indonesia, selalu mengajarkan kepada anak didiknya bicara yang sopan, bicara yang elegan, dan selalu mengatakan bahwa pidato kenegaraan hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden. Ya, tapi begitu melihat pidato Pak Prabowo yang selalu begini, ya tentunya serasa menguap begitu ya Pak, apa yang diajarkan. Ya memang menyedihkan, dan saya juga nggak ngerti kenapa bisa seorang presiden seperti ini. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah begini. Kalimat-kalimat itu, "dasmu, emang gue pikirin," dan nyinyir-nyinyiran cibiran-cibiran itu dilakukan di depan para pejabatnya, dan para pejabat di sana bertepuk tangan, tertawa. Dan lebih parahnya lagi, itu disiarkan oleh channel pemerintah. Dan kalian sadar nggak apa yang membedakan pidato kemarin ini dengan yang sebelumnya? Meskipun kalimatnya sama, menggunakan kata "dasmu" dan "emang gue pikirin" dan sejenisnya. Yang membedakan adalah tampak sekali kemarin itu dilakukan secara sengaja, seolah keceplosan. Saya bilang "dasmu" dan gitu. Kita lihat bahwa itu tampak sekali sengaja dilakukan untuk meledek, dilakukan untuk mengejek. Dan saya rasa ya presiden kita cuma mau menunjukkan, Pak Prabowo cuma mau menunjukkan bahwa ya dia melakukan itu dan nggak ada kok yang bisa melakukan apa-apa. Dan begitu ini disiarkan oleh channel resmi pemerintah, maka seolah ini mengatakan bahwa ketika presiden mengejek rakyatnya, meledek rakyatnya, dan para pejabat tertawa, maka bagi mereka itu adalah normal-normal saja. Salam. Presiden kita itu nggak pernah blunder. Iya, percayalah dan yakinilah bahwa presiden kita itu memang nggak pernah blunder. Setiap kali ia berpidato, setiap kali kemudian kita resah, kita khawatir, kita meminta untuk tolong ini staff-staffnya tolong nyiapin kertas pidatonya biar dia nggak blunder lagi. Enggak, dia nggak pernah blunder. Dan gue meyakini bahwa setiap apapun yang keluar dari mulutnya, termasuk kata-kata kasar "dasmu" dalam pidato-pidatonya di hadapan publik, di hadapan rakyat, di hadapan anak kecil bahkan, itu dia selalu menyadari semua itu. Berapa kali kalah dalam kontestasi pemilu buat jadi presiden, buat jadi wakil presiden, terus kemudian dia menang, dia menyadari itu. Dia menyadari bahwa oke, gue udah menang, gue menggunakan kepemimpinan gue ini sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pidato-pidato semacam itu, kata-kata kasar "dasmu", merespon setiap kritikan dengan menyangkal, mengejek, gimmick mengejek rakyatnya, itu semuanya dengan sadar dia melakukannya. Jadi stop untuk tangisin dia, stop untuk kasihan sama dia, stop untuk resah, khawatir sama dia. Itu artinya sebenarnya Bapak sadar kan, kalau misalkan penggunaan kata-kata kasar "dasmu" itu sebenarnya udah dikritik berapa kali oleh masyarakat Indonesia, senegara ini.
bahkan dikritik oleh anak kecil yang tidak seharusnya dipertontonkan dengan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu, apalagi dilakukan dan dikeluarkan dari mulut seorang pemimpin negara. Gue meyakini bahwa sebenarnya presiden kita itu tahu soal kritik penggunaan kata-kata kasar setiap kali dia berpidato. Tapi apakah dia mendengarkan? Tidak. Apakah dia peduli? Juga tidak. Dan bahkan gue curiga sebenarnya ini bukan cuma soal pemimpin kita yang anti kritik, atau jangan-jangan secara pribadi beliau memang sudah menjadi orang yang anti kritik dan memang selalu merasa tinggi dan selalu merasa benar. Setiap kali dikritik, lo yang salah, lo yang kritik, lo yang salah, lo yang kritik, lo yang antek-antek asing, lo yang kritik, dasmu. Ini dia tahu dan mendengarkan soal bagaimana kemudian kritikan-kritikan dari masyarakat Indonesia soal pelaksanaan juga implementasi daripada makan bergizi gratis. Bahkan ketika kemudian ide MBG ini pertama kali muncul, soal prioritasnya, soal pemotongan anggaran pendidikan yang begitu besar untuk makan bergizi gratis, soal makna makan bergizi dan juga gratis, soal keracunan MBG, soal korupsi yang sampai hari ini kita sudah melihat depan mata kita. Dan bahkan ketika kemudian ada kritikan tajam yang dilakukan oleh seorang mahasiswi FK, Fatimah Az-Zahra, yang tidak hanya menyampaikan opini tapi juga menyampaikan analisanya dalam ilmu sains, gue percaya dia mendengarkan itu. Tapi apakah dia dengar? Apakah kita berharap dia akan evaluasi? Enggak. Yang dipikirkan adalah tambah lagi anggarannya, MBG tetap dilanjutkan, tiba-tiba turun sejumlah masyarakat demo dapat Rp80.000 untuk mendukung MBG. Apakah dia merespon layaknya seorang pemimpin yang bijaksana, berwibawa, kemudian pintar? Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Artinya selama ini Bapak tahu kan, kalau semisal tentara dan juga polisi memang tidak seharusnya punya topoksi untuk mengurus pertanian, perkebunan, makan bergizi, mengurus pendidikan, anything, karena bukan itu tujuan mereka diciptakan. Setiap kali ada sebuah negara yang kemudian di situ militerisme tumbuh subur, aparat-aparatnya mengurus segala macam urusan-urusan sipil, itu nggak akan pernah menjadi negara yang maju. Bahkan Pangeran Diponegoro telah memperingatkan ini 200 tahun yang lalu. Bahkan runtuhnya Orde Baru telah memperlihatkan kita bersama tentang bagaimana dominasi daripada militerisme tumbuh subur justru menghancurkan negara kita, melahirkan kekerasan, melahirkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Mungkin Bapak juga pasti tahu dan mungkin menghafal soal amanat reformasi itu apa aja isinya. Tapi apakah Bapak peduli? Pada akhirnya kita patut untuk mendefinisikan kembali seperti apa sebenarnya bentuk negara kita hari ini. Di negara yang otoriter, di negara di mana pemimpinnya anti kritik, cara-cara memimpinnya adalah dengan cara-cara otoritarianisme, di negara di mana militerisme itu tumbuh subur, mereka akan memimpin dengan cara-cara yang kita lihat hari ini. Apakah itu pendidikan bukan prioritas, isi perut adalah merupakan yang utama, menyangkal, berkata kasar, dan juga manipulasi adalah merupakan sebuah respon-respon untuk setiap kritikan dan juga jeritan rakyatnya, kekerasan dan juga kriminalisasi menjadi sebuah respon untuk kemudian membungkam rakyatnya, sampai dengan stigmatisasi dan juga labelisasi kelompok masyarakat untuk kemudian membunuh sesama rakyatnya. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi kalau ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Yuda Keling, seorang komika, juga turut menanggapi pidato presiden tersebut. Dia mengatakan kalau yang korupsi dilakukan adalah dari kalangan istana sendiri. Berikut komentar lengkapnya. Hari ini ada yang udah melihat pidato dari beliau. Ampun, beliau dikasih mic lagi. Lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada yang ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Nyindir siapa sih Pak? Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Ya kan teman Bapak. Yang korupsi orang-orang Bapak. Bukan kita-kita Pak, ya Allah. Terus juga bilang, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Ya sebut, sering banget ngomong kayak gitu tapi kagak pernah sebut Pak, sebut ya. Oh mungkin ini demo yang dimaksud itu demo mendukung MBG. Ya wajar presiden tahu siapa yang bayar. Kan emang orang-orangnya. Kan ada laporan pertanggungjawabannya. Itu 200.000 sama wajan dikasih ke siapa aja, emang harus ada tuh. Modalnya berapa, dikasihnya ke siapa aja. Wajar memang kalau tahu jadinya. Respon juga datang dari seorang influencer sekaligus YouTuber yang dikenal kerap membagikan konten edukasi dan hiburan di kanal YouTube pribadinya.
Melalui akun media sosial miliknya, ia memberikan kritik bernada satir dengan mengutip salah satu penggalan pidato presiden. Dalam unggahannya, ia menyoroti pernyataan presiden yang menyebut, "Emang gue pikirin," yang dinilai diarahkan kepada masyarakat yang menyampaikan kritik. Sebagai penutup tulisannya, ia menuliskan kalimat "We are finished". Kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Memangnya Indonesia sekelaparan itu? Maksud gue tuh literally kelaparan yang kayak di Afrika gitu ya. Kayak di Somalia, di Sudan, di Kongo, Madagaskar, dan lain-lain lah. Tapi kenapa prioritas pemerintah kita itu kayak negeri ini tuh seakan-akan sedang paceklik kemarau panjang atau seperti kelaparan ekstrim gitu loh. Jadi ada satu fakta, ini tuh data yang diambil dari WFP, yaitu tentang paradoks pangan. Fakta sebenarnya adalah kita tuh surplus beras, tapi ada jutaan orang yang terancam kelaparan. Janggal kan? Nah, kalian tahu nggak, kita tuh terancam kelaparannya itu karena apa? Bukan karena paceklik, bukan karena musim kemarau panjang, tapi karena kita kehilangan daya beli, kemiskinan, kenaikan biaya hidup, dan distribusi pangan yang nggak merata. Ini tuh kan jelas tuh masalahnya. Maksud gue tuh gini, oke lah, lu pemerintah silakan deh, lu feeding, lu punya pendukung dengan program-program strategis lu supaya nanti 2029 petahana tuh bisa menang lagi. Tapi buatlah program yang disasar itu tepat ke inti masalahnya. Yang tadi, kehilangan daya beli. Berarti fokus pemerintah adalah mengamankan iklim investasi supaya bisa nyerap tenaga kerja itu lebih banyak. Atau mungkin bisa bikin program yang padat karya gitu di daerah-daerah. Terus dikasih insentif pajak buat para pekerja ini supaya bisa mereka megang cash tuh banyak. Yang kedua, masalah kemiskinan. Berarti pemerintah tuh bisa bikin program bansos yang skemanya tuh kayak modal usaha, terus ada pelatihan dulu. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup. Berarti bikin program yang fokus untuk menekan kenaikan harga, kurangin subsidi regulasi ke orang-orang kaya, kendaliin harga properti. Terus yang keempat, distribusi pangan nggak merata. Berarti revitalisasi tol laut, jalur logistiknya dibenerin. Lah ini kan enggak. Masyarakat tuh disuruh bikin catering lah, tentara lah disuruh ke sawah, polisi lah disuruh bertani. Jadi seakan-akan wacana MBG tuh kayak Indonesia nih tandus gitu, padang pasir gitu loh. Yang kalau lu nyari gorengan itu lu kudu nyebrang dulu, pakai perahu puluhan kilo, naik unta panas-panasan. Yang padahal lu nanam singkong depan rumah tuh juga bisa langsung jadi. Yang bahkan nih ada orang miskin nih, lu kasih bansos dalam bentuk duit, itu bukannya beli makanan, malah beli speaker. Jadi imajinasi kelaparan ini tuh jadi kayak tameng untuk melenggangkan sesuatu. Tapi entahlah apa sesuatu itu. Lagi pula guys, manusia itu nggak makan 1-3 bulan itu masih bisa hidup. Kalau nggak minum seminggu, itu baru bisa mati. Tapi krisis air bersih itu nggak kunjung dipikirin sampai detik ini. Analoginya tuh kayak atap rumah lo lagi bocor, bukannya atapnya yang lo benerin, tapi embernya lo banyakin. Terus terakhir, pertanyaan gue, siapa sih yang bikin pidato Presiden Prabowo ini? Kritik pedas juga dilontarkan oleh seorang kreator yang menyoroti sebuah realita pahit yang terjadi di tengah kita. Menurutnya, masyarakat terus-menerus dituntut untuk menelan pil pahit dan bersabar menghadapi himpitan ekonomi. Namun ironisnya, para pejabat justru disebutnya tetap aman dan nyaman menikmati gaji serta tunjangan mereka. Sebuah ketimpangan yang patut kita soroti bersama. Mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil. Saya sepakat Pak, tapi rakyat juga bertanya, kalau uang negara bocor, mengapa gaji, pejabat, dan anggota dewan selalu aman? Mengapa yang paling sering diminta bersabar justru guru, tenaga pendidik, dan mereka yang berada di garis terdepan mencerdaskan anak-anak bangsa? Jangan lupa, ada nakes juga Pak. Tapi saya menghargai satu hal, tidak banyak pemimpin yang berani mengakui secara terbuka bahwa ada masalah besar di dapur negara. Presiden bahkan menyebut kebocoran mencapai sekitar 2.500 triliun per tahun. Angka yang bukan sekedar statistik, melainkan bisa menjadi sekolah yang dibangun, rumah sakit yang diperbaiki, dan kesejahteraan guru yang ditingkatkan. Belum lagi dugaan soal under invoicing, ekspor yang telah merugikan negara hingga 15.000 triliun selama puluhan tahun. Tambah ratusan perusahaan negara yang terus merugi dan justru menjadi beban anggaran. Pemerintah mengaku tahu penyakitnya dan itu langkah awal yang penting, tetapi rakyat tidak hidup dari pengakuan. Rakyat hidup dari apa yang mereka rasakan hari ini. Kebocoran negara bukan hanya soal angka yang hilang, melainkan hak rakyat yang tertunda, hak guru untuk hidup layak, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Hari ini pemerintah mengatakan sedang menambal kebocoran-kebocoran itu. Maka tugas kita sekarang bukan hanya bertepuk tangan apalagi menertawakan, tetapi juga mengawasi.
Karena keberanian mengungkap masalah patut diapresiasi, tapi keberhasilan menyelesaikannya adalah yang paling dinanti. Bagaimana pandangan kalian soal ini? Bantu share. Tidak hanya itu, beberapa kreator juga ikut memberikan tanggapan serta analisa terkait pidato presiden tersebut. Mari simak sampai selesai. Teman-teman sudah mendengar pidatonya Prabowo yang ini nggak? Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Bayangkan sambutan sekelas presiden sama sekali nggak memiliki bobot argumentasi, teman-teman. Yang ada malah justru nyinyir dan ngenyek. Bagaimana kita mau percaya kalau presiden kita itu memiliki kualitas berpikir setara Albert Einstein, mempunyai kebijaksanaan layaknya Socrates, dan memiliki kepedulian seperti Gus Dur, jika sambutannya saja seperti itu? Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan. Emang gue pikirin. Barangkali kita menilai itu hanya sekedar guyonan, teman-teman. Tetapi, sebagai pemimpin negara, seharusnya memberikan contoh keteladanan dong. Gunakan bahasa dengan bagus, kerangka berpikir yang logis, dan public speaking yang sistematis. Biar kita sebagai anak bangsa ini menjadi terinspirasi dengan presiden kita, gitu loh. Bukan malah justru mengatakan endasmu, emang gue pikirin. Nggak begitu, Pak. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Pak, ini bukan kita hanya sekadar berbicara apa adanya, tetapi bagaimana merumuskan arah gerak bangsa dan negara, memikirkan masa depan anak muda, dan perbaikan kualitas pendidikan kita. Bapak tahu kan kalau yang Bapak sampaikan tentang orang sopan masih berkorupsi? Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Itu semua kan imbas dari sistem pendidikan kita, Pak. Artinya apa? Sistem akses dan manajemen pendidikan kita itu masih jauh dari kata berkualitas. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Yang nggak ada salahnya Bapak bilang isi perut itu lebih penting dari yang lain. Tetapi ingat Pak, orang kenyang bisa stroke karena banyak beban pikirannya. Makanya nutrisi otak juga penting. Karena jika orang sudah cerdas, ia mampu mengorganisir masalahnya dengan keterampilan dirinya. Sekali lagi, ayo Pak, gunakan komunikasi publiknya dengan baik, berikan masyarakat pendidikan politik yang positif, komunikasi yang bagus, dan informasi yang jelas. Biar masyarakat percaya bahwa presiden kita itu benar-benar superhero gitu loh. Presiden Prabowo membuat program MBG itu berarti dalam pemikiran Bapak rakyat Indonesia sekelaparan itu, setidak mampu itu buat makan. Iya, Pak. Bapak tahu sendiri kan, yang mendapatkan MBG itu adalah anak-anak orang kaya yang pada dasarnya mereka tidak perlu bantuan makan, Pak. Mereka mampu. MBG itu tidak tepat sasaran, Pak. Hah? Ya Allah, Pak. Gimana sih cara ngasih taunya, Bapak? Pak, yang lebih genting daripada perut lapar itu adalah lapangan pekerjaan. Kalau masalah makan minta bisa, Pak. Nyari di mana-mana bisa, di kebun-kebun bisa, Pak. Tapi kalau lapangan pekerjaan itu hanya pemerintah yang bisa memfasilitasi, Pak. Baru kali ini gue ngerasa sebangga itu sama seorang pemimpin. Karena setiap kali dia pidato, ada aja satu kalimat yang akan bikin kita nusuk sampai ke kerongkongan. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Melihat orasi Presiden Prabowo kemarin, mari kita bedah secara jernih dan objektif. Tanpa menyerang secara buta, tanpa membela secara buta juga. Karena untuk menilai sebuah kebijakan, yang benar harus dikatakan benar, yang keliru, ya keliru. Ada dua poin besar menurut saya perlu disampaikan sebagai sebuah realita, sebagai sebuah kritikan. Poin pertama, mari kita lihat realitanya. Secara substansi, apa yang disampaikan Presiden kemarin adalah kritikan ekonomi yang berani. Beliau menggugat teori trickle down effect yang dalam realitanya gagal dalam menyimbangkan kesejahteraan masyarakat bawah. Kalimat beliau adalah gambaran kejengkelan nyata terhadap paradoks oknum pejabat yang bicara manis dan sopan di depan podium, tapi di belakang mereka tega melakukan aksi korupsi dan merampok uang rakyat. Ini sebuah otentisitas kritik yang real. Nah, di sini. Namun poin kedua, cara penyampaiannya sangat kurang tepat.
Bagaimanapun, seorang presiden adalah simbol etika komunikasi publik sebuah bangsa. Penggunaan diksi informal di ruang terbuka seperti itu beresiko menurunkan wibawa komunikasi kenegaraan. Kritikan terbesarnya adalah kemasan komunikasi yang lepas kendali seperti ini justru merugikan agenda besar presiden sendiri. Karena esensi kritik ekonomi yang seharusnya sangat bagus, akhirnya habis tenggelam tanpa sisa oleh sensasi kata yang viral. Dasmu, emang gue pikirin. Pada akhirnya, kedewasaan kita dalam bernegara diuji dari kemampuan memisahkan antara substansi isi kebijakan yang benar dengan kemasan penyampaian yang memang perlu dievaluasi. Nah, menurut kalian dari 2 poin tadi, mana yang seharusnya perlu diperbaiki? Komentar buat kalian. Sekian dan terima kasih. Pak, sebelum Bapak jadi presiden juga orang-orang juga udah bisa makan gitu. Biasa-biasa aja. Kalau memang masalahnya itu makan, ya solusinya bukan dikasih makanan, tapi dinaikkan pendapatan para pencari nafkah agar bisa menaikkan kualitas makan dan membeli bahan makanan. Harusnya pemerintah itu memastikan loh gitu kalau rakyatnya itu produktif dan bisa nyari makan sendiri, bukannya malah disuapin makanan. Piye toh Pak? Gimana sih? Aduh. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Mohon izin Pak Prabowo Subianto, kan sudah jelas Pak ada pengakuan dari mahasiswa Universitas Bung Karno yang menerima uang 20 juta rupiah setelah melakukan aksi demo dan bertemu dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dijanjikannya sih 300 juta rupiah. Dan ada lagi nih emak-emak yang dibayar 100.000 untuk tetap mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Jadi pertanyaannya, yang menunggangi aksi demo mahasiswa itu siapa? Apakah atas nama kekuasaan atau atas nama rakyat? Kasihan loh Pak, para mahasiswa yang mereka bergerak secara organik turun ke jalan. Mereka memiliki otoritas moral, kesadaran penuh untuk menyuarakan aspirasi mereka yang itu berpihak kepada kepentingan publik. Dalam pemikirannya Noam Chomsky, ini namanya manufacturing public opinion, untuk mengaburkan kritik mahasiswa yang organik dan menuduh mereka itu yang dibayar, padahal yang melakukan ini adalah elit kekuasaan dengan melakukan rekayasa demonstrasi mahasiswa untuk menciptakan wajah demokrasi palsu. Jadi, dan yang dikorbankan itu siapa? Lagi-lagi adalah rakyat. Dan gerakan bayaran ini memang sengaja didesain untuk memanipulasi persepsi masyarakat luas, seolah-olah ini tuh kebijakan elit didukung dan ditentang oleh para kaum intelektual muda. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di era ruang publik saat ini yang kontemporer, narasi itu terus bergerak cepat untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Karena pada akhirnya rakyat juga sadar dan rakyat tidak bodoh dengan hal itu. Hah? Prabowo, kenapa gaji guru tidak bisa naik? Karena uangnya nggak ada. Gimana? Itu MBG anggarannya gede, KDMP juga anggarannya gede, gaji pejabat naik, gaji hakim naik, menteri minta 5T dikasih 10T. Terus itu uang dari mana Pak? Kenapa giliran gaji guru naik nggak bisa, uangnya habis? Apakah menurut Bapak anggarannya lebih penting ke situ dibanding naikkan gaji guru? Gaji hakim naik 300% bisa. Menteri minta 5T, saya kasih 10T. Anggaran MBG 1,2 triliun per hari bisa. Bangun Kopdes 3 miliar per toko bisa. Beli motor listrik buat BGM 1 triliun bisa. Nyuap mahasiswa 300 juta juga bisa. Demo kemarin 100k tambah wajan tambah jajan juga bisa. Gaji kabinet gemuk 103 orang bisa. Pelesiran terus ke luar negeri juga bisa. Sekarang giliran naikin gaji guru, uangnya nggak ada. Dari mana duitnya? Sakit jiwa. Terlepas dari segala dinamika yang ada, mari kita tetap berdoa agar negara dan pemerintah dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kedepannya kondisi bangsa kita semakin membaik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.